sama ya seluruh perangkat pengurus, seluruh hadirin hadirat sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Sebenarnya setiap tahun kita selalu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebenarnya apa arti Ramadan? Tanya tahun merumput dengan bulan Ramadan. Apa Ramadan? Apa arti Ramadan? Kalau kita lihat bentuk kalimat dasarnya Ramadan. Ini belum kita pakai alif, belum kita pakai nun. Ramadan. Ini belum kita pakai apa? Belum kita tambah alif dan belum kita tambah nun. Kalau sudah kita tambah alif dan nun, Ramadan. Sebagaimana dalam ayat syahrul Ramadan alladzi. Ramadan itu artinya panas. Tiap tahun merumput dengan Ramadan, arti Ramadan putra panas. Panas yang sifatnya membakar. Jadi kalau tidak kita tambah alif dan nun, itu panasnya panas biasa. Dan sifat membakarnya pun sifatnya biasa. Tapi begitu kita tambah alif, nun, Ramadan, itu bukan panas biasa. Itu panas yang bersangatan panas. Artinya kalau ada daun-daun kering di sekitarnya itu terbakar, hangus terbakar. Kalau ada kertas-kertas di sampingnya di sekitar itu hangus terbakar. Itu Ramadan itu. Timbul pertanyaan, apa yang dibakar? Ternyata yang dibakar itu adalah dosa. Yang dibakar itu dosa. Maka ini keadaan Pak Dr. Somad orang berdoa, "Wabalighna fi Ramadan." Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Itu apa itu? Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan sehingga dapat bulan yang terbakarnya dosa. Bahasa lain, jangan mematikan aku sebelum berjumpa dengan Ramadan. Karena Ramadan itu membakar seluruh dosa kita. Maka orang berdoa, ya Allah, ini setelah Ramadan ini tahun depan apakah saya bertemu kembali dengan bulan yang membakar dosa itu? Mungkin dosa saya belum selesai dibakar. Makanya kalau orang tahu apa itu Ramadan, semua orang menangis ingin berjumpa dengan Ramadan. Kalau Ramadan berangkat, dia menangis, ya Allah, Ramadan telah berangkat. Dosa saya apakah sudah selesai dibakar? Atau kalau belum selesai, apakah saya bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Pasti orang rindu dengan Ramadan. Kenapa? Karena bulan ini bulan membakarnya dosa. Ini persoalannya karena orang tidak paham apa arti Ramadan. Maka datang Ramadan susah. Dalam pikiran orang ini udah datang lagi bulan lapar ini. Bulan bunyi perut itu di siang hari. Ya, ini persoalannya. Padahal Ramadan itu bulan yang kita tunggu-tunggu. Maka kita kan selalu bercita-cita itu. Apa kata Rasulullah itu? "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang dikandung dalam bulan suci Ramadan. La tamanna atakuna sanatakul Ramadan. Sungguh dia bercita-cita ada dia manti tahun bulan Ramadan. Kejut karena dia itu akan membakar dosa kita siang malam. Timbul pertanyaan, dengan apa dibakar dosa kita itu? Jawabannya kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul?
Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan karena keimanannya, wahtisaban karena ketulusan dan keikhlasannya, bahasa lain karena mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan seluruh dosa dia yang telah lalu. Artinya apa? Dulu dia ada dosa. Dengan dia berpuasa Ramadan, yang dia lakukan dengan penuh keimanan, ketulusan dan keikhlasan, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Ini satu. Berarti ada dosa diampuni, hilang. Ada dosa dihapus, hilang. Ada dosa dibakar, hilang. Kalau kita tanya mulai walaupun tulis, kemudian dihapus, hilang. Sampah telah kita kumpulkan, ini ke sampah 1 tahun kita kumpulkan. Lewat bicara kita, lewat mata kita, apakah WA, TikTok, Snap video, Instagram, Facebook, ini sampah kita kumpulkan semua itu siang malam. Lewat mulut kita, harta yang kita kumpulkan, bersenggol kiri, bersenggol kanan dalam keseharian kita. Ini sampah, semuanya terbakar di bulan ini. Dengan apa terbakar? Dengan melakukan ibadah puasa. Berarti di siang hari dosa kita dibakar dengan melaksanakan ibadah puasa. Ini di siang hari. Kita lihat apakah di malam hari dosa kita juga masih dibakar. Ternyata masih. Dalam redaksi teks hadis yang lain. Maka kalau kita perhatikan redaksi teks hadis itu beda itu. Yang satu man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Dalam redaksi teks hadis yang lain man qama, lain itu. Bukan man shoma, man qama, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan. Berarti dia hidupkan qiyamul lail di malam hari. Dengan apa kita hidupkan? Ini berusaha salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih apakah 8, 20, 23, 35, 72, 100 rakaat, terserah. Qiyamul lail itu. Dengan salat witir, dengan salat tahajud, kemudian kita lakukan tadarus. Apa yang kita lakukan itu dapat membakar dosa kita itu. Berarti di malam hari dosa kita dibakar dengan qiyamul lail, di siang hari dosa kita dibakar dengan asyam. Berarti siang malam tanpa henti-hentinya 24 jam. Setiap jam, setiap menit, setiap detik dosa kita terus terbakar. Di saat kita paham seperti ini, apakah kita senang di saat Ramadan telah meninggalkan kita? Pasti kita sedih. Di saat setelah kita paham seperti ini, bagaimana kalau mati kita sebelum bertemu dengan Ramadan? Sebelum dosa kita dibakar. Maka ulama-ulama dulu menangis. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ada doa itu Pak Dokter, Pak Usama. Ada doa itu Pak Balighna Ramadan. Menangis. Ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan. Rupanya bulan ini bulan dibakarnya dosa. Kan bulan baju hana kalang kali. Kan bulan baju Cindo Jakarta. Kan bulan baju Bohromro. Somai bakar, ulang bawah gado-gado, ucai, risol, ulang, cagru, lemang. Itanya bulan puasa tanggapnya bulan bala dendam. Tengah patah tentang Honda, patah tentang itangnya menyuruh kampung, punya metong menjungka itu. Iliko dapat rembut di Mongbro, di Montewan, di Monaki, di Monace. Terus rumah mati rumpuh orang ni di mana ni pintan baik kerja mandua apa buka puasa. Ini bukan bulan balas dendam. Ini siang malam dosa kita terus bakar. Maka kita rindu dengan bulan Ramadan ini. Rindu. Kalau dalam bulan Ramadan ini sampai selesai Ramadan ternyata dosa kita belum terbakar, awas. Itu sangat bahaya. Awas, hati-hati. Kita masuk dalam kategori golongan celaka. Na'udzubillah.
Ini bukan main-main ini. Dari awal Ramadan kita ada di dalamnya. Sampai selesai Ramadan kita masih dalam bulan Ramadan. Artinya penuh kita berada dalam bulan Ramadan. Ternyata orang lain telah dihapuskan dosanya. Dosa kita belum diampuni oleh Allah. Awas. Mungkin betapa hebatnya dosa kita itu. Betapa besarnya dosa kita. Orang lain semua sudah hangus terbakar. Dosa kita belum terbakar. Mungkin Pak Doktor kamu kira ada usaha. Ada kalang tak wud kan? Dia tahu sabun hang deh pada puduk tikak temen. Lagi mumat nak sepal bagi pada dah munawah ya. Mungkin dosa dahsyat. Ini celaka. Di saat orang lain semua dosa sudah terbakar, ternyata dosa kita belum terbakar, celaka. Siapa yang bilang celaka? Rasul. Bukan penceramah malam ini. Jangan salah-salah. Kalau penceramah malam ini mungkin kita nggak sampai pulang. Kempes ban mobil kita. Nggak sampai pulang. Yang bilang itu Rasul. Apa kata Rasul? Ada 3 orang yang dianggap celaka itu. Hati-hati. Kita jangan masuk dalam 3 golongan ini. Kalau masuk dalam 3 golongan ini, awas. Habis kita. 3 orang. Apa kata Rasul? Ada 3 orang yang dianggap celaka. Yang pertama, orang yang masih hidup kedua orang tuanya. Masih hidup kedua orang tuanya. Tapi dia tidak memperhatikan kepada orang. Orang tuanya masih hidup. Masih hidup. Dia kenyang, orang tua lapar. Orang yang masih hidup kedua orang tuanya, tapi anak itu tidak mau mengabdi kepadanya. Itanya ino di komplek, perut tarik, mata mewah, lamase dua ada spring bed, istirahat ada jepara di mat orang tu yang irem, punggung sakit tu liang tinggai, orang tu yang tukok uliko. Baje tekanto, tabo-tabo yung baje ti yuta. Higanya mentang baje, renom temper. Jakrong kamu per. Sampai hari ini sudah berapa puasa? Sudah 5 hari. Belum kita kirim gula, kurma, mesti kilo belum tu. Mesti mau megang belum dikirim. Meyakrong mata yakrong Tuhan kata maya. Itu ya kayak yakrong mar. Baje mata muka kita, ingin kepiah mak mubos itu, anak dikirim lah. Alasan kalau benar rezeki. Rumah masih, mata masih, rumah baje kita diurunci onaha di jakrong mata muper kepiah mubos itu. Support kalau dilikut putrana obi bapa gerak dekat kameng teguh. Anak burger, cucuk burger itu Kentucky KFC. Malam preso. Igonya menyona saka ke gawa, hana saka ite klak ngak kedua. Katanya hana dua saka mak hanya lonje ku bat ke perut. Hana saka. Anak hai teme puo sibuk. Celaka. Celaka. Gedanya anak ngan urunci ngan gedanya urunci gedanya keramai. Hukum keramat. Urunci gedanya ngan anak keramai. Walaupun urunci gedanya bangsat urunci itu. Menyegegam doa, lon hana doa kata kabe. Nyen hoda me jadi dak. Onho titel panyang hoda me. Onho malim janggut opsa hoda me. Jabatan mekeranuk bintang bertubuh. Gekeun leuci. Saya tidak ada doa untukmu. Tentang tahidu haya katanya. Walaupun kita tiap hari berjumpa 70 orang aulia. 70 aulia selalu kita salam, kita jumpa, kita pun aulia. Ternyata di rumah itu aulia yang paling besar. Aulia yang paling besar itu waliullah yang paling besar di rumah itu. Kalau dibalik tangannya begini, saya tidak ada doa kepadamu, nah hancur kita. Sehebat apapun jabatan kita, sealim apapun kita, sehebat apapun ibadah kita siang malam, zuha, tahajud segala macam, puasa Senin Kamis, kalau doa orang tua begini,
hancur kita. Jangan coba-coba itu. Nyek lo pegang runci keramat yang ada. Kenapa? Karena surga kita di bawah telapak kaki. Iya. Surga kita bukan di Makkah, bukan balik-balik ke Makkah umrah 1 bulan 5 kali, bukan. Surga kita di bawah telapak kaki dia. Kalau dia ridha, surga. Ridha, surga. Kalau dia nggak ridha, awas. Saya tidak ridha kepadamu, nak. Saya tidak ada doa kepadamu, nak. Apa sudah? Yang tak alfat mato. Rumah baca 1 juta. Cucu baca ro Kentucky, KFC, burger. Tak perlu asal lah mato. Semua mato alfat. Rumah ada jawab. Tak tahu jombut lang kurung cunda tak boleh mato rumah dia lihat nah. Tak kena krek nyok kalau piau le. Rumah ada jawab. Apalagi dah manakan, jangan bawa pulang isteri. Jangan bawa pulang anak. Saya enggak bisa lihat itu. Habis celaka itu. Tidak hebat kita itu. Kenapa? Kita keluar dari rahim dia. Tidak hebat kita. Kenapa? Kita hari ini duduk di sini, walaupun titelnya segini, kita itu hasil daripada tulang sulbi bapak kita. Di situ air yang keluar. Maka saya bilang kita enggak hebat. Hebat kita dengan orang lain. Kita punya jabatan, punya kekuasaan. Kita profesor, kita doktor. Dengan orang lain kita alim, abid, tokoh. Dengan orang lain kita tokohkan diri kita. Dengan orang tua, tidak bisa. Itu celaka itu. Jadi anak yang pertama, yang paling celaka yang pertama itu orang yang masih hidup kedua orang tuanya, tapi dia tidak mau mengabdi kepadanya. Hai punya ono hak mesti kilo ke rumah galom roh. Mana? Mesti kilo taka galom roh. Mubra tak bofa galom roh. Mesti hati kilo galom roh rumah. Menjakro baru yang Tuhan mentau yang 30 ribu galom roh. Galom roh. Itu yang kalau lebih tapi yang makanan ukuran pada yang pening, cuci darah. Kolesterol, darah tinggi, jantung, lemak, penyempitan bulu ini. Lebih. Iganya ini karena makanan, mau fe. Perut sakit, jadinya perut sakit, lebih. Iganya perut sakit karena makanan, karena kalimah makanan. Mereka ada di kampung itu. Bukan di sini, mereka di kampung kita. Di kampung masing-masing. Kadang-kadang mereka bukan di rumah, mereka di alam maqbarah di sana. Tiap malam menunggu kita, tiap hari selesai salat. Ya minimal al-ikhlas lah. 10 kali. Setiap selesai salat, mereka menunggu kita di sana. Nggak mungkin kita kirim daging itu, kurma. Mereka di alam maqbarah, mereka nggak makan daging. Yang mereka makan itu, ya Fatihah kita kirim, ya Qulhu kita kirim. Ini yang pertama. Apa kata Rasul tadi? Ada 3 orang celaka ini. Yang kedua, yang celaka. Orang yang mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, tapi dia tidak mau selawat kepadaku, celaka. Nama Rasulullah terlintas di telinganya. Dia keras lidahnya. Kaku mulutnya. Tidak mau membaca sallallahu alaihi wasallam. Kaku. Padahal kita masuk surga ini bukan hasil ibadah kita. Apa ibadah kita itu? Kita masuk surga dengan ridhanya Allah. Dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya siapa itu Rasul kita itu? Karena kita nggak kenal itu. Siapa itu sebenarnya Rasul kita? Sebenarnya siapa itu? Kalau kita balik ke belakang, supaya kita tahu siapa Rasul kita. Di saat Nabi Adam itu, dilihat di tiang aras, di sini Allah tertulis, di sini Muhammad. Nabi Adam aja kagum. Ya Allah, siapa ini? Bukan hanya kita, Nabi Adam kagum. Ya Allah, siapa ini? Kalau kamu ingin pinang Hawa, ya selawat itu pada Muhammad Rasulullah. Itu Nabi Adam itu kagum. Kenal siapa? Enggak kenal siapa. Begitu juga malaikat Jibril di saat Isra Mi'raj. Ditanyakan oleh Rasulullah, Jibril, cahaya apa itu yang mampu mengalahkan seluruh cahaya-cahaya yang lain? Dijawab oleh Jibril, saya tidak tahu. Kapan ada itu? Dijawab oleh Jibril, dia muncul 70.000 tahun sekali muncul. 70.000 tahun sekali muncul. Saya tidak tahu cahaya apa itu.
Ditanyakan kembali oleh Rasulullah, Jibril, berapa umurmu? Dijawab oleh Jibril, saya telah melihat cahaya itu 70.000 kali. Masya Allah. Dilanjutkan oleh Rasulullah, Jibril, tahukah cahaya apa itu? Tidak, kata Jibril, itulah nur aku, nur Muhammad Rasulullah SAW. Ternyata lebih tua nur Muhammad ketimbang Jibril. Maka sering kita baca, laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak menciptakan langit dan bumi seluruh isinya. Maka yang pertama kali diciptakan oleh Allah nur Muhammad, setelah itu baru diciptakan seluruh alam jagat raya ini dari nur Muhammad. Setelah itu sadar, ya Allah itu nur Muhammad. Masa lewat nama dia Muhammad tidak ada kalimat di mulut kita sallallahu alaihi wasallam, karena tidak paham siapa beliau. Maka celaka itu. Yang terakhir, yang celaka itu adalah orang yang hidup di dalam bulan suci Ramadan. Dari awal Ramadan dia sudah ada dalam, sampai berakhirnya Ramadan, orang lain telah diampuni seluruh dosanya, ternyata dia tidak diampuni dosanya. Celaka. Kalau bulan Ramadan tidak diampuni, kapan lagi? Menyokun bahagia, menyoduk otak kemuka hana berhirma panjang Cina lo. Kun bahagia, menyoduk ura mak megang anak temai payofia, panjang Cina payofia. Menyoduk ura raya, hana temai sok baje baru, panjang Cina sok. Ada orang mekat pakaian buat toko, bak 20 Ramadan wadah hingga berdeh jipluk kertas ke toko, kunong sah barang dalam toko. Itanya hana lagu, panjang Cina lagu, leoraya. Dia tok kedai-kedai. Celaka. Mudah-mudahan kita akan masuk dalam kata golongan celaka. Semua kita mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa kita siang malam dibakar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.